mohon kembali ke PowerPoint. Terima kasih. Jadi silakan nanti setelah ini kalau ada yang mau menanyakan tentang hal tersebut, monggo. Oke, berikutnya. Nomor 2, timeline ya, yang tadi saya ceritakan. Catat semua deadline-nya. Pelajari semua jenis beasiswa LPDP di website-nya. Jangan lupa setelah ini ada garis miringnya dulu ya tentang beasiswa 2021. Pokoknya cari halaman LPDP yang untuk beasiswanya, bukan tentang LPDP-nya sendiri. Bukan yang homepage-nya. Nggak akan ketemu di homepage-nya. Terus, semua orang pasti tahu ya, cuman ternyata kalau udah kita lakukan sendiri tuh suka lupa gitu. Untuk memastikan kita tuh tahu semua dokumen persyaratan itu apa aja. Dan bukan cuman tahu kata-katanya, cuman tahu cara mendapatkannya gimana. Saya kemarin punya pengalaman untuk ke Korea, ternyata ada yang diperlukan namanya legalisasi apostil. Ini nggak ada di pengalaman saya dulu untuk ke Inggris. Dan ini ribet. Untuk dapat apostil ini harus ke beberapa kementerian untuk dapat stiker. Lalu ke Dubes Korea, lalu jadilah apostilnya. Artinya ada tahap-tahapannya, ada waktu yang diperlukan. Dan itu kalian harus tahu. Jadi penting kan, artinya kita tahu, kita tuh pengen kemana sih, kita tuh pengen jurusan apa sih. Kalau bisa, kalian fokus di misal 3 tempat tujuan, mungkin negaranya beda-beda, nah itu aja udah, kalau negaranya beda, udah beda caranya, dan akan lumayan ya, waktu yang diperlukan untuk kalian menyiapkan semua. Jadi, jangan sampai kalian sangat ngawang, nggak tahu mau kemana, bisa aja ke Australia, Amerika, Kanada. Jangan terlalu kayak gitu. Kalian harus bisa mengerucutkan dulu supaya tahu dokumen penting-penting ini tuh apa aja harus disiapkan. Tiap negara beda-beda. Lalu ya jangan dadakan. Pokoknya percaya deh, lama nyiapin semua itu. Nulis personal statement juga lama. Kita butuh ngedit dulu, dan kadang juga nggak bisa kita langsung kepikiran pengen nulis apa tentang esai-esai LPDP-nya pun. Jadi itu butuh waktu. Terus tentang IELTS, wah apalagi. Tentang bahasa itu sesuatu yang nggak bisa dadakan kan. Kalian harus tahu kemampuan bahasa Inggris kalian. Di sini memang saya pengalamannya kan studinya keluar, jadi yang saya ceritakan tentang ininya ya, tentang memang harus kan, artinya punya nilai IELTS sama TOEFL IBT. Dan itu lakukan sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian sibuk bekerja, artinya waktu yang makin sedikit, mungkin salah satu solusinya kalian bisa les privat. Kayak gitu. Sampai sekarang aja saya masih senang memberikan les privat untuk IELTS, TOEFL IBT, dan karena memang saking banyaknya yang butuh ya, saking banyak yang butuh, dan makin ya kita bisa menemukan guru di mana aja, dari ruang guru, dari super prof, dan itu salah satu yang saya lakukan juga setelah saya selesai sekolah gitu sampai sekarang. Itu membantu teman-teman yang butuh persiapan bahasa Inggrisnya nih. Kenapa begitu ya? Karena emang ternyata butuh waktu lama. Ada yang cuma butuh 2 minggu, ada yang butuh sampai 4 tahun, misalnya kayak gitu. Gagal terus, itu hal yang bisa terjadi ya untuk nilai IELTS. Jadi kalian harus tahu. Oke. Terus untuk personal statement, essay, sama proposal penelitian, pastikan kalian minta tolong ke seseorang yang kalian percaya, mungkin pembimbing atau dosen muda atau kakak kelas yang untuk proofread. Jadi bukan masalah bahasanya aja, tapi tentang mungkin dapat ide-ide lain gitu. Jangan malu share. Seperti yang saya bilang, ini penting banget. Personal statement tuh hal yang pertama mereka baca bisa jadi ya, selain CV kita. Jadi pastikan kalian tidak hanya membuatnya sendiri, tapi sempat dibaca juga sama orang lain, dapat second opinion kayak gitu. Oke. Next. Oke, nih tentang IELTS ya. Untuk ke luar negeri butuh IELTS-nya 6,5 persyaratan LPDP. Kampus beda lagi. Mayoritas butuhnya 6,5. Nilai tertinggi IELTS adalah 9. Nah,
saya sendiri pertama kali saya coba IELTS untuk semacam pretest di sebuah lembaga belajar bahasa, itu saya dapat 4,0 pertama kali saya belajar IELTS. Kan kaget ya, waduh masih jauh nih dari 6,5. Nottingham mintanya 6,5 waktu itu. Nah, akhirnya les dan bisa meningkatkan nilai saya sampai nilai yang dibutuhkan. Pokoknya harus seperti itu. Kalaupun mau LPDP dalam negeri, tetap butuh IELTS dan butuhnya 6,0. Gitu. Semua itu tidak bisa instan, jadi harus dipersiapkan. Dan seperti yang saya bilang, tanpa nilai IELTS ini kalian nggak akan bisa dapat LOA unconditional. Tanpa LOA unconditional nggak bisa daftar LPDP. Rata-rata kampus bisa menerima IELTS ataupun TOEFL IBT. Pertama, kalian harus tahu dulu, pastikan mana yang diterima. Biasanya sih dua-duanya. Terus untuk misalnya TOEFL IBT berarti berapa nilai yang dibutuhkan, karena beda lagi. IELTS sama TOEFL IBT ada beberapa perbedaan dan kesamaan. Kesamaannya sama-sama ada listening, reading, writing, sama speaking. Jadi ada 4 komponen penilaian. Tapi pengalaman kita atau gimana kita dan jenis pertanyaannya itu beda-beda antara IELTS sama TOEFL IBT. IELTS saya rasa lebih mudah di listening sama speaking, sedangkan TOEFL IBT speaking sama listeningnya itu lebih susah. Jadi ada seperti itu. Overall saya ngajar lebih dari 100 murid selama ini, dan pengalaman pribadi saya juga rasanya mayoritas bilang lebih prefer ambil tes IELTS daripada TOEFL IBT. Gara-gara speaking TOEFL IBT itu yang recording banget. Jadi jawaban kalian itu akan di record, misalnya 30 detik ya 30 detik. Sisa omongan kita yang kepotong nggak masuk ke recordingnya, terus mungkin jadi berkurang nilainya. Misal kayak gitu. Sedangkan kalau IELTS speakingnya kan face to face sama orang, sama native speaker yang benar-benar duduk di depan kita di satu ruangan. Jadi lebih alami aja wawancaranya. Itu bisa ningkatin nilai speaking kalian. Tapi tiap orang berbeda, dan itu hanya yang bisa saya share ya tentang IELTS versus TOEFL IBT. Terus saya ngerti, pokoknya mayoritas di sini sibuk. Hampir semua orang tuh sibuk ya. Ada yang sambil kuliah, ada yang sambil kerja, ada yang sambil kerja dan kuliah. Untuk bisa cepat meningkat nilai IELTS-nya memang butuh waktu fokus. Jadi ada murid saya yang akhirnya cuti dulu seminggu pas mendekati tes IELTS yang dia pengenin, terus dia fokus, itu ternyata hasilnya bagus banget kayak gitu. Ada yang seperti itu misalnya, karena ya susah sih untuk bisa kita tuh meningkat kemampuan bahasanya kalau dadakan plus waktunya sangat minim gitu ternyata. Oke, terus sebentar ini close dulu. Oke. Kalau nilai IELTS atau TOEFL IBT kita tinggi, itu akan memperbesar peluang mendapatkan LOA. Alhamdulillah saya memiliki karunia kemampuan bahasa Inggris yang baik karena latar belakang saya. Dulu pernah masa kecilnya tinggal di luar negeri. Itu modal besar buat saya untuk memudahkan ya dapat nilai IELTS yang tinggi, dan akhirnya nilai IELTS yang tinggi itu misalnya 7,5 ke atas. Nah itu jujur penting buat mereka. Kalau kita memang kuliahnya di negara seperti Inggris, Amerika, seperti itu ya. Karena selain itu baru nanti dilihat juga personal statement-nya. Itu pengalaman untuk yang pengen daftar S2. Untuk yang pengen daftar S3, nilai IELTS nggak jadi hal yang paling penting lagi, tapi yang lebih penting ke proposal penelitiannya, sama apa CV kita. Jadi kita udah publish atau enggak gitu-gitu. Oke. Jadi untuk yang S2, nilai bahasa ini penting ya, karena itu salah satu nilai yang dilihat banget. Oke. Next.
Oke, sekarang slide tentang unconditional letter of acceptance. Lagi-lagi saya tekankan, pelajari waktu pendaftaran dengan baik. Ini yang saya maksud waktu pendaftaran adalah pendaftaran kampusnya. Jangan lupa ada perbedaan waktu, terus ke skip gara-gara kita lupa kalau ada perbedaan waktu antara kampus tersebut sama kita di Indonesia, terus jadi telat. Jangan lupa sekarang semua serba online, portal online, kita upload semuanya. Jadi dari sekarang kalau kalian udah tahu mau ke kampus mana, buatlah akun tersebut, pelajari portalnya. Jangan dadakan. Terus jangan lupa kita tuh butuh bayar juga kan, butuh bayar. Jadi bayar pendaftaran itu pastikan kalian tahu, menyiapkan misalnya butuh kartu kredit untuk cara bayaran pakai kartu kredit, dan jangan sampai pas udah saatnya daftar terus waktu udah mepet terus kalian belum menyiapkan itu, jadi nggak berhasil daftar ya. Gitu ya. Lagi-lagi tentang referensi, jangan dadakan. Kalian akan butuh minta surat referensi dari pembimbing, ketua prodi atau atasan kerja, dan siapkan sesuai format kampus. Jadi selain personal statement, ada reference yang formatnya ngikutin format kampus. Lalu kenali latar belakang calon pembimbing atau ketua departemen lab. Kalian sebelum kontak beliau-beliau, cari tahu dulu publish-nya tentang apa sih, terus pengalamannya apa aja, proyeknya apa aja, supaya tahu, dan masuklah pembicaraan ke beliau-beliau di bidang-bidang itu, bidang-bidang personalnya mereka gitu. Karena dengan gitu kalian bakal dikenal, oh nih orang udah tahu nih tentang kerjaan saya. Jangan tanyain misalnya gini, profesor tertariknya bidang apa, saya kayak gitu. Jangan seperti itu akan menunjukkan kalian cuman ya ngontak aja gitu, randomly. Kalian harus sudah mempelajari calon pembimbingnya dengan baik sebelum kalian mengontak pertama. Dan memang harus dikontak sama kalian. Tanpa kalian kontak, langsung main apply aja ke kampus, kecil kemungkinan bisa diterima. Oke. Apalagi untuk S3 ya, udah pasti ya. Untuk S3 harus dapat pembimbing dulu baru bisa baru bisa kalian daftar. Atau untuk kasus kalau kalian pengen ke USA, biasanya punya beberapa calon pembimbing. Jadi kalian punya pilihan, misalnya kalian pilih 2. Seingat saya seperti itu. Untuk kalian yang mau lanjut doktoral ataupun yang master ya, yang akan menguatkan kalian untuk bisa keterima itu kalau kalian punya publikasi. Jadi kalau pembimbing S1 kalian sekarang lagi menyemangati kalian buat, yuk coba dipublikasikan di mana gitu. Nah itu sebenarnya itu sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Saya tahu capek, memang capek banget untuk bisa menulis dan mempublikasikan misalnya tugas akhir kalian waktu S1. Tapi kalau kalian bisa itu sangat bagus. Dan setelah itu misalnya apapun pekerjaan yang nyambung sama jurusannya, terus pengalaman jadi asisten lab, nah, seperti itu yang kalian harus tonjolkan di CV kalian. Untuk S3 udah pasti publikasi yang paling utama, karena kalian akan dituntut untuk membuat publikasi yang bagus dan banyak. Nah, publikasinya harus yang internasional, dan semakin berkualitas tentu saja semakin bagus. Jadi ada di jurnal yang bagus gitu. Misalnya kita indeks Scopus, ya berarti Scopus yang Q1, Q2 itu yang kalian bakal letakkan di paling atas di CV kalian. Dan harus dipersiapkan juga manuskripnya. Jadi manuskrip dari publikasinya harus disiapkan dan diupload. Bukan cuman judulnya aja. Untuk yang baru saja menyelesaikan S2 dan baru selesai tesis atau disertasi, tergantung istilah yang dipakai di kampus. Nah, jangan sampai hilang
file tersebut itu akan ditanyakan dan itu akan menjadi publikasi kalian ibaratnya itu gitu. Yang pengganti kalau misal kalian belum punya publikasi internasional. Oke, next. Lalu seleksi LPDP. Nah, untuk seleksi LPDP sendiri terdapat banyak perubahan sejak saya jadi awardee atau jadi calon awardee ya tahun 2014 sama sekarang. Teman-teman saya yang terkini dapat LPDP-nya pun yang saya kenal tuh yang 2018. Jadi awardee tahun 2018. Katanya sih yang paling yang tahun lalu itu beda banget, ada perbedaan dan itu mohon maaf saya nggak bisa share lebih dalam ya tentang itu. Yang saya tahu ada yang namanya tes substansi akademik dan kebangsaan, itu yang nggak ada waktu saya. Jadi persiapkan dengan baik, sama seperti kalian kalau mau menjadi calon PNS. Oke? Nah, kembali saya tekankan konsistenlah, buatlah LOA, personal statement, essay, proposal penelitian semua konsisten. Jadi jurusannya apa, personal statement-nya apa, essay-nya apa, itu semua konsisten. Terus untuk tujuan kampus luar negeri, wawancaranya dalam bahasa Inggris. Dulu campur-campur atau dikasih pilihan. Sekarang dalam bahasa Inggris. Jadi latihan, pede aja, dan berusaha dapat feedback dari teman yang mungkin bahasa Inggrisnya udah lebih mahir, bisa kayak gitu ya. Kayak gitu. Wawancara dalam bahasa Inggris. Apa sih yang bakal ditanyakan di wawancara? Yaitu mayoritas tentang motivasi kalian. Personal statement, essay, proposal penelitian itu akan ditanyakan, apalagi untuk calon S3, titik beratnya ada di proposal penelitian. Jadi kita harus menguasai itu dan ya siap untuk ditanyakan kenapa sih harus melakukan itu gitu. Gitu. Yang lebih seperti itu ya. Oke. Next. Nah, yang saya sampaikan tadi tentang beasiswa LPDP ya, sama dapetin kampusnya. Di saat yang bersamaan, yang nggak akan rugi kalau kalian juga lihat informasi beasiswa lain. Dulu saya cari dari findamasters.com, findaphd.com, dan website lainnya juga banyak. Tapi saya dari findaphd.com aja udah banyak ya misalnya. Lowongan-lowongan baik yang funded maupun enggak. Apapun itu, penting kita punya supervisor dulu, punya topik, terus punya bayangan punya bayangan lah tentang itu. Itu dari findphd.com atau findamasters.com itu ngebantu kita buat cari apa sih yang lagi terbuka di sana topiknya, dan mulailah dari situ untuk kalian buat proposal penelitian kalian sendiri dan akhirnya mengontak profesor-profesor tersebut sehingga akhirnya nanti bisa dipersiapkan juga untuk yang LPDP gitu ya. Pengalaman saya saat ini adalah saya dapat beasiswa dari kampus di Korea ini, di Incheon ini. Nah, beda sih memang dengan LPDP. Untuk kalau misalnya LPDP kalian daftar di bukaan berikutnya, kan ada jadwal-jadwalnya. Sedangkan kalau kalian mencari beasiswa yang seperti saya, dapat dari kampus tujuannya, itu atau dari lab atau profesor, itu terbuka sepanjang tahun. Kalian silakan kontak profesor yang mengepalai lab tersebut untuk menanyakan masih bisa atau enggak, masih ada enggak fundingnya, kayak gitu. Sekali lagi, pelajari dulu profesornya, pelajari labnya, publikasi-publikasi proyeknya apa aja, cocok nggak sama kita, terus mulailah dari situ untuk menanyakan apakah ada funding yang available. Dan misalnya untuk yang saya tahu di Korea nih, banyak banget. Dan itu di era pandemi seperti ini, itu yang kita harus cari. Sekarang udah makin sulit ya dapat beasiswa karena selain keterbatasan uang mungkin saat ini ya di pandemi ini, masalah bisa nggak kita berangkat gitu.
contoh teman saya sampai udah diterima di suatu kampus di Australia tapi belum bisa berangkat karena belum dari imigrasi belum memperbolehkan orang dari luar negeri masuk ke Australia gitu. Walaupun punya LOA pun udah siap buat memulai PhD-nya kayak gitu ya. Itu tantangan tersendiri dan akhirnya harus dimundurkan kuliahnya. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Itu kalian harus lihat-lihat makanya negara-negaranya ini saat ini kayak gimana sih kondisi COVID-nya. Terus bisa nggak sih berangkat? Mereka ada travel warning nggak buat orang Indonesia? Misalnya kayak gitu-gitu kalian coba-coba cari dan ini semua masih berubah-berubah terus. Tapi pokoknya coba aja. Saya sangat bersyukur berangkat Maret kemarin. Seandainya saya nggak berangkat Maret kemarin, sekarang lagi belum bisa langsung masuk ke Korea. Gitu. Buat yang PhD pun. Pak Gitu Putra ya. 2 lagi ya. Oke, siap. Gitu. Jadi silakan dicek beasiswa-beasiswa lain dan dari pemerintah kampus tujuan juga. Next. Ya, udah selesai.